Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Asmara Trimas Bangun, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2022. Dalam video ini saya akan menjelaskan analisis semiotika teori, speech arch teori, dan naratif teori. Yang pertama, ada semiotika teori. Roland Barthes menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam system of significance. Selanjutnya ada konsep semiotika. Konsep pertama ada signification, yaitu sebuah proses yang berupa tindakan dan menghasilkan tanda. Konsep kedua ada denotation dan connotation, yaitu hubungan penanda dan petanda yang menghasilkan makna langsung dan tidak langsung. Konsep ketiga ada mitos, yaitu adanya tanda-tanda misterius yang memiliki makna. Selanjutnya ada analisis semiotika. Yang pertama ada diseksi, yaitu berbagai elemen yang diasosiasikan akan menyarankan makna yang pasti. Kedua, ada artikulasi, yaitu aturan-aturan kombinasi. Selanjutnya, ada cabang-cabang semiotika. Cabang pertama yaitu semantik, yaitu hubungan di antara tanda-tanda dengan designate atau objek-objek yang diacunya. Cabang kedua ada sintaksis, yaitu hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Cabang ketiga ada pragmatik, yaitu hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter-interpreter atau para pemakainya. Selanjutnya ada manfaat mempelajari semiotika. Yang pertama, itu dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran six dan peran yang kita dan orang lain mainkan dalam membentuk realitas sosial. Yang kedua, dengan menggali berbagai macam perspektif semiotika, kita dapat menyadari bahwa informasi atau makna tidak disajikan di dunia. Yang ketiga, kita belajar dari semiotika bahwa kita hidup di dunia tanda dan tidak memiliki jalan lain untuk memahaminya kecuali melalui berbagai tanda dan kode yang telah dibentuk. Yang keempat, memahami tahapan analisis semiologi dan menerapkannya dalam kajian media, komunikasi visual, komunikasi massa, periklanan, dan lain-lain. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang semiotika teori. Yang kedua, ada speech arch teori. Teori yang dikembangkan oleh John Searle ini membahas tentang bagaimana cara kita mencapai suatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata, dengan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat yang dipaham. Atau bagaimana melakukan sesuatu dengan menggunakan kata-kata, perkataan atau tindak tutur dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Dan kita dapat melakukan sesuatu serta mengatakan sesuatu dengan ucapan. Selanjutnya ada perkembangan speech arch theory. Istilah tindak tutur ini pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Austin atau guru besar Harvard pada tahun 1956. Teori tersebut dibukukan oleh G.O. Urmson pada tahun 1965 dengan judul How to Do a Thing with Word. Teori tersebut menjadi terkenal setelah Searle pada tahun 1969 menerbitkan buku Speech Arch and Essay in the Philosophy of Language. Selanjutnya ada pemikiran John Austin. Pemikiran John Austin ini membagi kalimat deklaratif menjadi dua kalimat, yaitu kalimat konstantif dan kalimat performatif. Yang pertama ada kalimat konstantif. Kalimat ini adalah jenis ujaran yang melukiskan suatu keadaan faktual, yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ujaran konstantif ini memiliki konsekuensi
untuk ditentukan benar atau salah berdasarkan hubungan faktual antara si pengujar dan fakta sesungguhnya. Kedua, ada kalimat performatif. Kalimat ini adalah kalimat yang berisi perlakuan, artinya apa yang diucapkan penutur berisi apa yang dilakukannya. Ucapan yang berimplikasi dengan tindakan si penutur sekalipun sulit diketahui salah benarnya, tidak dapat ditentukan benar salahnya berdasarkan faktanya, karena ujaran ini lebih berhubungan dengan perilaku atau perbuatan si penutur. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak tutur ini yang pertama ada tindak tutur lokusi atau locutionary act. Tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tutur yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi atau illocutionary act. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi yang bersifat untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokasi ini terbagi dalam 5 macam yang masing-masing memiliki fungsi yang komunikatif, yaitu sebagai berikut: asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Yang ketiga ada tindak tutur perlokusi atau perlocutionary act. Tindak tutur perlokusi ini adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek kepada seseorang. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang speech act theory. Yang ketiga ada naratif teori. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia. Narasi juga bukan sekedar menceritakan, tapi juga menciptakan atau bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita. Maka dari itu, esensi manusia pada dasarnya bercerita. Manusia seorang pencerita, dan manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. Kemudian ada konsep dasar Visser. Yang pertama ada pergeseran paradigma. Jadi, sebuah perubahan signifikan dalam cara orang-orang memandang dunia dan arti dunia. Yang kedua ada posisi logos dan mitos. Paradigma naratif menggeser kontroversi logos dan mitos atau dualisme, lebih menyatu mencangkup sains, filosofi, cerita, mitos, dan logika. Yang ketiga menyajikan alternatif. Paradigma naratif menyajikan alternatif daripada paradigma rasional tanpa menegasi rasionalitas tradisional. Selanjutnya ada konsep naratif Visser. Yang pertama, narasi bukan sebuah cerita saja. Jadi, narasi ini peristiwa yang memiliki alur awalan, tengah, dan akhir. Kedua, aksi simbolis atau kata-kata dan perbuatan. Jadi, aksi simbolis ini yang memiliki urutan dan arti untuk mereka yang hidup, menciptakan, dan menginterpretasikannya. Selanjutnya ada asumsi naratif. Yang pertama, manusia bersifat pencerita. Kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Dan yang terakhir, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih. Selanjutnya ada rasionalitas naratif. Rasionalitas naratif ditentukan oleh dua aspek. Yang pertama, koherensi. Koherensi berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita atau alur cerita, kaitan cerita satu dengan yang lainnya, dan tingkat kepercayaan terhadap karakter pada cerita. Yang kedua ada kejujuran. Kejujuran untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita atau logika penalaran yang baik. Selanjutnya jenis koherensi terbagi menjadi 3. Yang pertama koherensi struktural. Jadi sejauh mana alur cerita memiliki alur yang berjalan dengan lancar atau membingungkan. Yang kedua ada koherensi material. Jadi sejauh mana kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya yang saling berhubungan. Dan yang terakhir ada koherensi karakterologis.
Jadi mengacu pada tingkat kepercayaan pada karakter-karakter dalam cerita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang semiotika teori, speech arch teori, dan naratif teori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.